Shalom, puji nama Tuhan, jemaat GBI Soekarno-Hatta dan jemaat GBI PCC Palembang. Sungguh kami bersuka cita kalau hari ini kami semua bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah pasti bersuka cita, amin. Kalau kita saat ini sudah masuk di bulan Agustus, bulan yang penuh kemerdekaan, penuh sukacita. Mari kita bersatu hati, kita mau siap beribadah memuji nyembah Tuhan. Yuk kita bersatu hati di dalam doa. Bapak terima kasih ya Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan. Keadaan kami saat ini Tuhan, kami mau mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau disukakan, hatimu disukakan Tuhan, hatimu Tuhan menerima setiap pujian kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terpujilah Engkau Raja kami yang hebat dan berkuasa. Haleluya, amin.
Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, bukanlah kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau mengakui Tuhan, segalanya adalah Engkau ya Tuhan. Segalanya daripadamu ya Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari yang pria angkat pujian ini dari awal. Katakan, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. mari yang wanita katakan, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopangku. Bersama katakan, pada wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku
Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything in the rest of time goes by. I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you, Lord. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything that all the time goes by. I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything that as this time goes by. I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. We give you higher praise. We give you higher praise. We give you higher praise. We give you love. We give you higher praise. We give you higher praise. We give you higher praise. We give you love. You higher praise. We give you higher praise. We give you higher praise. Sekali katakan we give you love. We give you higher praise. We give you higher praise. We give you higher praise. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the breeze, more than anything that as this time goes by. I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I
kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan, lebih dari apapun ya Bapa. Biarlah Tuhan, di saat firman-Mu disampaikan Tuhan, kami bisa mengerti isi hati-Mu Tuhan. Kami bisa menangkap apa keinginan-Mu Tuhan. Dan kami semua bisa menjalankan setiap firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, jiwa tubuh roh kami Tuhan hanya tertuju pada Engkau ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman yang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan,
Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Bapak Ibu semuanya, Shalom. Mari saudara keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, siapkan hati kita, bersama-sama kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Saya ajak kita tenang sejenak di hadapan Tuhan, renungkan kebaikan Tuhan dalam seluruh hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Ini kami Bapa, kami perlu Engkau, kami butuh kebenaran firman-Mu. Pimpin kami, tuntun kami, arahkan kami. Di luar Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berbicara bagi setiap kami. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataan firman-Mu akan tinggal tetap untuk selama-lamanya. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh kehidupan kami. Dan aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Berfirmanlah bagi setiap kami. Engkau yang berkata, pintalah dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya siap belajar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu di GBI Soekarno-Hatta Jambi, PCC Palembang, dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online ini. Saya percaya bahwa kabar kita semuanya luar biasa di hari ini. Bapak Ibu, saya kasih tema perenungan kita di hari ini adalah hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang Tuhan. Bapak Ibu, apapun kondisi saudara di hari-hari ini, tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan yang baru lagi Bapak Ibu, di bulan Agustus saudara. Mungkin saudara duduk dan berkata, puji Tuhan saya baik-baik saja. Mungkin keluarga demi keluarga saudara duduk dan berkata, puji Tuhan semua baik, semua di dalam pertolongan Tuhan. Tapi mungkin ada dari saudara yang hari ini saudara duduk dan menyaksikan tayangan ini, saudara mungkin sedang putus asa, saudara mungkin sedang lelah dalam pertarungan kehidupan ini Bapak Ibu. Mari kita belajar bersama-sama dari janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Buka bersama saya dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat yang ke-31 saya bacakan untuk kita semua.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu, mari saudara dan saya renungkan bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang begitu sungguh-sungguh mengasihi setiap kita. Dan Dia yang memperhatikan setiap saudara demi saudara sampai pada hal-hal detail, hal-hal kecil sekalipun. Dia tahu persis apapun keadaan saudara dan saya. Ketika saudara sedang mengalami pergumulan yang berat, saudara mungkin berputus asa, lemah, tidak ada daya, kehilangan harapan dalam hidup ini. Saudara dan saya harus ingat bahwa Dia tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan menolong saudara dan saya dalam pertandingan iman kita, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan beri Roh Kudus bagi setiap kita untuk menolong kita, menopang kita, menuntun langkah-langkah kita. Dan Roh-Nya sendiri akan menguatkan kita dalam pertandingan iman saudara dan saya. Kalau saudara lihat di Yesaya 40 ayat yang ke-29, firman Tuhan bilang begini Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya, Bapak Ibu. Nah, hanya orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan yang baru, Bapak Ibu. Nah, menantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru, itu bahasa Ibraninya kata yang dipakai adalah kafeh, Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya to wait, menunggu, expect, mengharapkan, Bapak Ibu. Nah, menunggu dan berharap kepada Tuhan berarti saudara dan saya mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepadanya dan memandang Dia sebagai sumber pertolongan dan kasih karunia ketika diperlukan. Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Mari buka bersama saya. Mazmur 27 ayat 14. Firman Tuhan bilang begini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bapak. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama ada 3K yang akan terjadi bagi saudara dan saya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang berharap hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. 3K yang akan terjadi bagi setiap kita yang menantikan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu. K yang pertama, waktu kita menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, yang pertama yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, K yang pertama adalah kekuatan. Bilang bersama saya, kekuatan, Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kekuatan Allah Tuhan akan limpahkan untuk menyegarkan saudara dan saya di tengah-tengah segala kelelahan, di tengah-tengah segala kelemahan, di tengah-tengah segala pergumulan, segala penderitaan dan segala pencobaan yang sedang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan tadi kita sudah baca, Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah, Bapak Ibu. Nah, hari ini mari kita belajar dari kehidupan burung raja wali, Bapak Ibu. Seekor bayi raja wali mempunyai 2 hal yang sangat suka dia lakukan, Bapak Ibu. Hanya makan, tidur, makan, tidur, makan, dan tidur, Bapak Ibu.
Dan Raja Wali ini akan menghabiskan masa-masa pertamanya di dunia di dalam sarangnya yang nyaman. Bapak. Tiap hari induknya akan datang dan mencarikan makanan untuk bayi Raja Wali ini, Bapak Ibu. Nah, siklus ini akan berjalan beberapa minggu sampai pada satu hari induk Raja Wali ini terbang, Bapak Ibu. Lalu dia hanya berputar-putar di atas sarangnya, memperhatikan anaknya yang ada di dalam sarang itu. Kali ini dia tidak datang lagi dengan makanan, Bapak Ibu. Setelah berputar-putar berapa kali, induk Raja Wali akan terbang dengan kecepatan tinggi menuju sarangnya, lalu ditabraknya sarang itu dan diguncang-guncangkannya. Kemudian ia mengambil anak-anaknya dari sarangnya dan dibawanya terbang tinggi. Kemudian secara tiba-tiba induk Raja Wali itu akan menjatuhkan bayi-bayi Raja Wali itu dari ketinggian, Bapak Ibu. Nah, bayi Raja Wali ini akan berusaha terbang. Dia berusaha terbang tetapi kadang-kadang gagal, Bapak Ibu. Beberapa saat dia jatuh melayang ke bawah mendekati batu-batu karang. Lalu dengan cepatnya induk Raja Wali meraih kembali anaknya. Dibawa lagi terbang tinggi, Bapak Ibu. Setelah itu dilepaskannya pegangan itu dan anaknya akan jatuh lagi. Tapi sebelum anaknya jatuh menyentuh bebatuan, Bapak Ibu, Raja Wali itu sudah kembali mengangkatnya. Hal ini akan terus dilakukan berulang, Bapak Ibu. Hanya dalam waktu satu minggu anaknya sudah dengan mudah banyak belajar, mulai memperhatikan bagaimana induknya terbang. Dalam jangka waktu itu sayap anak Raja Wali ini sudah kuat dan ia pun mulai bisa terbang. Nah, saudara, ketika anak-anak Raja Wali ini dirasa sudah punya cukup umur, sarangnya akan dibongkar, digoncang, sehingga anak-anak ini tidak lagi punya pilihan lain kecuali belajar untuk terbang, Bapak. Nah, otot-otot mereka yang lemah mulai terlatih untuk mampu mengepakkan sayap agar bisa terbang tinggi. Induk mereka akan dengan telaten mengajar mereka. Jika mereka meluncur jatuh, sang induk akan segera menangkap, membawa mereka naik lagi ke atas. Demikian terus dilakukan hingga otot-otot sayapnya terlatih untuk bisa terbang sendiri tanpa takut lagi. Nah, saudara dan saya, kita ada sama-sama melewati pandemi COVID-19 ini, saudara. Hal ini sangat tidak nyaman buat kita, Bapak Ibu. Tuhan seperti sedang melatih otot-otot iman kita untuk tetap percaya semua ini pasti mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Sebab itu Mazmur 46 ayat yang kedua bilang begini, Mazmur 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang begini, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan yang menjadi pertolongan dalam kesesakan, saudara. Firman bilang sangat terbukti. Tuhan mau menolong kita. Waktu kita menantikan Dia, waktu kita mengharapkan Dia, waktu kita berseru padanya, saudara, Tuhan akan melimpahkan kekuatannya lewat semua yang saudara dan saya hadapi. Dan percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Mazmur 138 ayat yang ketiga, firman bilang begini. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan di dalam jiwaku. Nah, saudara, kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kita, saudara.
Dan dia tahu bahwa kita kuat menjalaninya bersama dia untuk menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Waktu kita berseru, Tuhan akan menambahkan kekuatan dalam jiwa saudara dan saya. Hal yang kedua, saudara, waktu kita menanti-nantikan Tuhan, waktu kita mengharapkan Tuhan lebih dari apapun, yang kedua yang akan terjadi dalam hidup kita adalah kemampuan. Bilang bersama saya, kemampuan. Bagi kita yang berharap kepada Tuhan, Allah akan memberi kita kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi ke langit. Saudara, ketika burung Raja Wali mencapai umur 40 tahun, maka untuk dapat hidup lebih panjang lagi, dia harus melewati transformasi tubuh yang sangat menyakitkan, saudara. Dan pada saat inilah seekor Raja Wali harus menentukan pilihan untuk melewati transformasi yang menyakitkan itu, Bapak Ibu. Dia harus menentukan pilihan mau melewati transformasi atau melewati sisa hidup yang tidak menyakitkan namun singkat menuju kepada kematian, Bapak Ibu. Nah, saudara, pada burung Raja Wali mempunyai siklus umur, namanya paruh umur, Bapak Ibu. Misalnya unggas lain 5 tahun mati. Tapi Raja Wali dia tidak akan mati, dia akan sakit pada umur yang ke-40 tahun, Bapak Ibu. Waktu dia berumur 40 tahun, paruh Raja Wali sudah sangat bengkok dan panjang, Bapak Ibu. Hingga mencapai lehernya, sehingga ia akan kesulitan memakan dan cakar-cakarnya juga sudah tidak tajam, Bapak Ibu. Selain itu, bulu pada sayap Raja Wali juga sudah sangat tebal sehingga sulit untuk dapat terbang tinggi, Bapak. Nah, bila seekor Raja Wali memutuskan untuk melewati paruh umur atau transformasi tubuh yang menyakitkan tersebut, Bapak Ibu, maka ia akan mampu hidup 2 kali masa waktu dia sakit, Bapak Ibu. Misalnya usianya 5 tahun, waktu sakit, waktu dia melewati transformasi itu, Bapak Ibu, umurnya bisa menjadi 10 tahun. Makanya disebut siklus paruh umur. Nah, apa yang dilakukan Bapak Ibu dari seekor Raja Wali di masa transformasi tubuh ini, Bapak? Raja Wali ini harus terbang tinggi mencari pegunungan yang tinggi, Bapak. Kemudian dia membangun sarang di puncak gunung tersebut. Lalu dia akan mematok paruhnya pada batu di gunung sehingga paruhnya akan lepas, Bapak Ibu. Setelah berapa lama paruh yang baru akan muncul, dan dengan menggunakan paruh yang baru itu ia akan mencabut kukunya satu persatu dan menunggu hingga tumbuh kuku yang baru yang otomatis lebih tajam dari kuku sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, selama masa ini yang dilakukan oleh seekor Raja Wali yaitu dia hanya berdiam diri di situ. Ia membiarkan bulu-bulunya rontok satu demi satu. Raja Wali ini akan mengalami keadaan yang menyakitkan, saudara, dan sangat menggenaskan selama kira-kira 1 tahun. Ia akan menunggu dengan sabar, dan selama proses ini berlangsung setiap hari, ia membiarkan sinar matahari menyinari tubuhnya untuk mempercepat proses ini, Bapak. Sehingga bulu-bulu barunya pun tumbuh setiap hari. Raja Wali hanya akan berjemur setiap hari, Bapak Ibu. Sinar matahari itu
akan membawa kesembuhan pada sayap-sayapnya. Dan bukan cuman itu, bulu-bulunya akan mulai tumbuh. Sel-sel tulangnya, dagingnya pun diperbaharui. Nah, kalau dia bersikap tepat pada saat itu terjadi, dia akan mampu hidup 2 kali masa dia sakit. Bapak Ibu. Nah, burung Raja Wali ini ibarat saudara dan saya. Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ketika masalah datang dalam hidup saudara dan saya, percayalah kita tidak sendiri, saudara. Saudara dan saya tidak sendiri. Kemanapun, ketika kita mungkin harus lewati satu transformasi kehidupan yang menyakitkan bagi jiwa kita dan tubuh kita. Yang perlu kita kerjakan, berdiam diri, tunggu Tuhan, menantikan jawaban-jawaban doa. Di masa-masa ini sangat penting saudara untuk kita nantikan Tuhan. Harapkan Tuhan lebih lagi. Jangan terburu-buru mengambil keputusan Bapak Ibu. Karena kebanyakan keputusan terburu-buru akhirnya membuat kita jadi tambah sakit, penyakit, tambah masalah dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu, di tengah kesulitan Tuhan kasih kita kemampuan untuk adaptasi di musim ini. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada masa depan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Di akhir perjuangan kita ada satu kehidupan yang lebih baik. Ada satu pemulihan. Ada satu kesembuhan. Ada satu sukacita bagi hidup saudara dan saya. Seekor Raja Wali mempunyai siklus transformasi yang harus dilewati. Apabila Raja Wali tidak mau melewati siklus transformasi, maka kematian menanti. Itu sebabnya Roma 8 ayat 37 bilang begini Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-8 ayat 37 bilang begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Tuhan akan memberikan saudara dan saya kemampuan seperti Raja Wali yang memiliki kebiasaan yang unik Bapak Ibu. Dia selalu terbang tinggi di atas badai, bukan di dalam badai atau di bawah badai. Dia akan selalu terbang tinggi Bapak Ibu. Nah, Tuhan akan memberikan saudara dan saya kemampuan untuk kita menghadapi badai, persoalan saudara. Jangan tenggelam dalam badai dan persoalan. Jangan dikalahkan oleh situasi dan keadaan yang ada. Jangan sampai saudara frustasi, kecewa, putus asa, dan kehilangan sukacita. Ingat, tetapi dalam semuanya kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi saudara dan saya. Yang tiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang pertama, Dia beri kita kekuatan. Yang kedua, Dia beri kita kemampuan. Yang ketiga, Dia beri kita kesanggupan Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 3 dan 7 sampai ayat yang ke-7. Firman bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang keenam, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ketujuh, yang terakhir, maksud semuanya itu
ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji oleh kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan saudara dan saya kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Dan mungkin hari ini engkau duduk, engkau berdoa, engkau sedang bergumul, apa saja yang engkau sedang gumulkan Bapak Ibu. Ingat, bila Allah menangguhkan pertolongannya, tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini Bapak. Semua pasti ada maksud Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara, saya ajak kita untuk menyaksikan 5 menit tayangan video singkat ini Bapak Ibu. Kisah seorang ibu yang setelah bertanya kepada Tuhan, waktu putranya meninggal karena kanker batang otak Bapak Ibu, 27 tahun, lalu dia bersaksi, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? Tuhan yang memberi kesanggupan untuk melewati semua yang terjadi dalam kehidupannya. Mari kita lihat video singkat ini Bapak. Kenapa Tuhan menitipkan anak kepada saya hanya 27 tahun? Pertanyaan itu yang terus ada di hati saya. Tuhan, kenapa kau gak kasih kanker batang otak kepada anak orang lain? Yang narkoba mungkin? Atau yang sering mendukakan hati orang tua? Kenapa harus cucu saya Tuhan? Kenapa harus cucu? Lama saya gak dapat jawaban itu. Cucu ini berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya. Biasanya mereka nakal, suka memberontak, suka bantah. Tapi tidak dengan cucu saya. Cucu anak yang sangat baik. Selalu dengar-dengar tidak pernah bikin susah orang tua. Ada 3 hal yang pasti saya rindukan ketika cucu tidak ada. Tidak ada lagi yang bilang, "Ma, happy birthday, Ma. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati, Ma." Gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Valentine's Day. Cucu sayang sama Mama." Dan gak akan lagi ada yang bilang, "Ma, happy Mother's Day. Mama adalah mama yang terbaik buat cucu." Sebagai orang tua, hati saya hancur. Dia akan jadi orang besar. Dia akan sukses, dia akan menikah. Dia yang akan makamkan saya. Bukan seperti hari ini saya yang memakamkan dia. Mungkin Tuhan berkehendak lain. Ketika sakit cucu tambah parah, cucu menguatkan saya di rumah sakit. Dia pegang tangan saya. Dia bilang, "Ma, Mama gak usah sedih. Toh semua orang akan meninggal. Cepat atau lambat semua orang akan meninggal, Ma. Kita itu punya namanya garis kehidupan, Ma.
Ada yang dari 1990 sampai 2014. Ada yang 1950 sampai 2014. Apapun itu kita cuma punya garis ini, Ma. Kemungkinan garis Jojo gak sepanjang garis Mama. Intinya, Ma, bukan seberapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa banyak yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Mama gak boleh kecewa sama Tuhan Yesus, Ma. Tuhan Yesus baik, Ma. Tuhan Yesus baik. Dan Jojo sudah melakukan semua yang Jojo bisa. Jojo gak nyesel, Ma. Jojo gak nyesel. Detik saat itu saya tahu waktunya gak banyak. Jojo meninggal di pelukan saya. Dia bilang, Ma, itu Tuhan Yesus. Itu Tuhan Yesus. Mama yang setia ya. Mama yang setia. Dan dia meninggal di pelukan saya. Jojo sudah sama Tuhan Yesus sekarang di surga. Mama janji Mama akan setia ikut Tuhan Yesus, nak. Mama selalu teringat Jojo karena Mama tahu Tuhan Yesus tahan Jojo di surga supaya Mama teringat selalu akan Jojo di surga. Mama bangga punya anak Jojo. Mama sayang sama Jojo, Mama sayang. Tunggu Mama di surga ya, nak. Selamat jalan, nak. Selamat jalan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari saudara renung. Mungkin saudara sedang duduk. Waktu air matamu menetes semakin deras. Tuhan berbisik dengan lembut. Tuhan bilang begini, tersenyumlah. Waktu hati saudara mungkin berkata, ingin, mau Tuhan jawablah doaku. Tuhan bilang tunggu. Waktu semua terjadi di sekeliling sepertinya membosankan. Tuhan bilang begini untuk saudara dan saya. Bertahanlah Bapak Ibu. Waktu pundakmu terasa lelah, memikul beban. Tuhan menguatkan, lalu Tuhan berkata, teruslah melangkah. Bapak Ibu, seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Ingat, satu saat Tuhan akan ubahkan air mata menjadi mata air. Orang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Ingatlah, suatu saat Tuhan gantikan kekurangan itu menjadi kelimpahan. Dan seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Suatu saat pasti ada kelegaan. Mari saudara, masih ada Tuhan dalam hidup ini. Tetap nantikan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Terima kekuatan, terima kemampuan, terima kesanggupan. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Karena hidup ini bukan tentang saudara dan saya, tapi hidup ini adalah tentang Yesus di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami boleh renungkan di hari ini. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk terus menantikan Tuhan. Mampukan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Sebab ketika kami menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, Engkau memberikan kekuatan,
Engkau memberikan kemampuan, Engkau memberikan kesanggupan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, beberapa menit ini saya ajak kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Di awal bulan yang baru ini, angkat wajahmu, mari kita bersyukur bersama-sama. Sebab Dia baik bagi setiap kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terimalah kekuatan, terimalah kemampuan, terimalah kesanggupan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah menjadi kuat, yang sakit menjadi sembuh, yang dalam pergumulan menerima jawaban di hari ini. Bagi Tuhan semua hormat, bagi Tuhan semua pujian, bagi Tuhan kuasa, bagi Tuhan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur bagi Engkau Bapa. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu seluruh jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi dan PCC Palembang. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, kita akhiri ibadah kita. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pemeteran yang dikerjakan oleh Roh Kudus mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu dalam terang Tuhan, dalam kebenarannya, maka Tuhan berjanji, Tuhan membuat perjalananmu berhasil, Tuhan membuat perjalananmu beruntung. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.